Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan, Al-Mukarramah Bapak Kiai Haji Munahar Muhtar HS, yang telah dengan susah payah jauh-jauh dari Jakarta meninggalkan pekerjaan, telah mencurahkan waktu dan tenaganya untuk kita semua di masyarakat Pulau Besar ini. Yang saya hormati Bapak Camat, Bapak Kepala Pemerintahan Mongoli Utara, para muspika yang hadir pada malam hari ini dari Mongoli Utara maupun Mongoli Barat. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Nahdlatul Ulama atau yang mewakili Provinsi Maluku Utara. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Ketua KKST maupun KKKS yang telah dengan bersusah payah, dengan inisiatif yang begitu hebat, telah melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang kita cintai dan kita banggakan pada malam hari ini. Dan saya melihat bahwa antusias masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sula, khususnya masyarakat di Desa Palebasaya, luar biasa. Mari kita memberikan aplaus dan semangat kepada masyarakat yang ada di Desa Palebasaya. Alhamdulillah, pada malam hari ini pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga walaupun dalam kesibukan kita sehari-hari kita masih sempat dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam rangka melaksanakan atau memperingati hari kelahiran Nabi kita, Nabiullah Muhammad SAW. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan dan kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, atas segala jerih payahnya sehingga kita tetap berada dalam keadaan iman, dalam kondisi Islam. Bapak Kiai yang kami hormati, Bapak dan Ibu para undangan sekalian yang berbahagia, saya telah mendengarkan beberapa kalimat, beberapa pesan yang telah disampaikan baik oleh Ketua KKST atau yang mewakili Ketua KKST dan Ketua KKSS maupun Bapak Camat. Ini merupakan sebuah amanah yang sangat berat. Terus terang aja bahwa dengan kesibukan saya yang begitu padat, tetapi saya masih sempat meluangkan waktu untuk datang bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu adalah merupakan rasa cinta dan kasih sayang saya, rasa tulus saya terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula. Sebetulnya pada hari Senin kemarin sampai dengan hari Sabtu itu adalah suatu hajatan besar, suatu kegiatan besar di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu merupakan sebuah kegiatan rutin, yaitu setiap tahun kita akan melaksanakan rapat kerja kementerian. Sebagai seorang yang berada pada Biro Perencanaan, itu adalah suatu pekerjaan yang sangat berat, karena di dalam rapat kerja Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut kita akan merancang program-program dan kegiatan-kegiatan khususnya yang berada di Kabupaten Daerah Tertinggal. Sesuai dengan RPJM nasional, bahwa Kabupaten Daerah Tertinggal yang ada di Indonesia terdapat 183 kabupaten, termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Kepulauan Sula. Jadi kita di Provinsi Maluku Utara itu kita memiliki 7 kabupaten daerah tertinggal dari 9 kabupaten kota. Jadi selain kota Tidore dan kota Ternate, maka semua kabupaten yang ada di Kabupaten Maluku Utara adalah daerah tertinggal.
Saya perlu jelaskan bahwa kenapa harus kita dikatakan sebagai kabupaten daerah tertinggal. Ada 6 kriteria yang kita lakukan berdasarkan hasil exercise dari data-data statistik. Yang pertama, kenapa kita harus masih dikategorikan daerah tertinggal? Dari sisi SDM, itu kita masih boleh dikatakan bawah standar. Nah, untuk mengelola suatu daerah, dari daerah tertinggal menjadi daerah yang maju, itu kita harus membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, kita tidak mampu membangun daerah ini secara baik. Karena pembangunan ini tidak seperti orang tidur bermimpi terus begitu bangun melaksanakan, tetapi harus melalui suatu perencanaan yang matang. Kenapa? Perencanaan itu sangat mahal harganya. Kalau kita membangun daerah tanpa suatu perencanaan, itu akan memberikan dampak yang lebih besar lagi, dampak yang sangat mahal lagi ketika kita akan menata lagi kembali. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sumber daya manusia dalam melaksanakan pembangunan sangatlah penting. Kemudian yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketika saya masih berada di Bapeda Kabupaten Kepulauan Sula, selalu saya melihat tren daripada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Sula berdasarkan data statistik. Pertumbuhan kita itu akan naik turun gitu. Jadi kita pertama kabupaten ini terjadi, kita mulai start dengan pertumbuhan dari 3,5%. Kemudian kita sampai berhasil dengan 5,14% pada tahun 2009. Nah, sekarang saya sudah nggak tahu lagi, mungkin sudah berapa pertumbuhan kita ini, kita nggak tahu. Nah, kenapa harus kita mengukur pertumbuhan kita? Itu adalah salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. Kenapa? Di dalam penyusunan APBD, tentunya kita harus melihat pertumbuhan kita kemarin berapa persen sih misalnya. Misalnya kita hanya memiliki pertumbuhan 5%. Kemudian tahun berikutnya kita akan memacu untuk menaikkan hanya 25% atau 0,25. Maka yang harus kita lihat sektor-sektor mana yang harus kita prioritaskan dalam rangka untuk menegakkan disinggung oleh Bapak Camat, kemudian disinggung pula oleh KKST. Memang kalau kita melihat kondisi Kabupaten Kepulauan Sula saat ini, dari sisi infrastruktur wilayah, maka kita masih dikatakan tertinggal. Kenapa? Kita lihat saja aksesibilitas. Kita lihat saja jalan-jalan kita. Nah, ini adalah salah satu hambatan di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Salah satu indikator untuk bisa investor masuk di daerah ini adalah salah satu indikator adalah infrastruktur wilayah harus baik. Tanpa infrastruktur wilayah yang baik, investor tidak akan datang masuk ke daerah kita. Orang sebagai pengusaha tidak mungkin dia harus mau naik kapal 24 jam. No? Waktu dia habis di perjalanan, dan waktu itu adalah uang kalau buat seorang pengusaha. Kemudian yang keempat, kita lihat daripada indeks pembangunan manusia. Ini adalah juga merupakan indikator ekonomi yang harus dilihat dalam rencana pembangunan daerah. Indeks pembangunan manusia ini kan terdiri dari 3 hal. Yang pertama, orang harus kesehatannya baik. Yang kedua, orang harus mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Yang ketiga, daya beli masyarakat harus dipacu. Nah, kalau 3 hal ini kita tidak lakukan, maka IPM kita itu akan tetap berada pada kondisi standar, kasihan kan?
Menurut data statistik kemarin itu saya, apakah benar, tapi statistik pasti kita akan percaya karena itu adalah lembaga data nasional. IPM Kabupaten Kepulauan Sula itu kok berada pada urutan yang ke-8 dari 9 kabupaten kota di Maluku Utara.